Halo guys, welcome back to WSH, Bukamen Sambeng Horror. Film yang akan kita review judulnya adalah Keramat 2 Caruban Larang. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita review filmnya. Oke, Keramat 2 Caruban Larang ini menceritakan tentang sekumpulan anak muda dari Jakarta yang berangkat menuju Cirebon dengan berbagai tujuan yang berbeda. Ada Arla, Jojo, dan Maura ingin melakukan riset mengenai tugas akhir yaitu tari ya, dibantu oleh pembuat film dokumenter bernama Umay. Sedangkan Ajil sama Keanu adalah YouTuber horor yang membuat konten untuk mempertahankan eksistensi. Perjalanan mereka menjadi liar dan tak terkendali setelah bertemu dengan UT, seorang indigo yang mempunyai agenda rahasia. Nama-nama pemeran di film ini Umay Shahab, Lutesa, Ajilito, Arla Ailani, Josephine Framestone, Maura Gabriel, dan Keanu Angelo. Yang disukai dari film ini, kalau gue nih adegan di alam lain tuh, itu keren banget karena pas awal-awal film atau sampai tengah itu sebenarnya sih serem, tapi ya agak biasa aja gitu, cuman penampakan kayak gitu, terus ya lucu-lucuan lah kayak gitu kayak anu. Tapi pas nyampe adegan di alam lain yang dari dikubur hidup-hidup itu tuh, keren sih, tegang, ngeri, apalagi bertemu tetangga Jepang dan lain-lain dan bertemu tokoh baru itulah gitu. Sama actingnya Keanu dan Lutesha dan Ute itu keren banget. Ute ya acting senyum, acting kesurupan ya. Oh ini gila, keren sih. Terus Keanu ya ceplas-ceplos. Jadi kayak natural aja gitu, kayak karena dia kan di konten YouTube-nya juga kayak gitu. Kalau lo Kalau gue untuk yang disukai untuk film ini yaitu mengangkat budaya lokal. Jadi kayak melestarikan budaya-budaya yang ada di Cirebon ini. Apalagi tari itu ya, Bagus sekali sih. hampir hilang. Iya, gitu. Terus untuk lokasi syutingnya kan itu ada rumahnya Mimi Nining, tempat penari yang legend gitu ya. Itu bagus banget, kayak udah punya kayak emang rumahnya tuh udah tua gitu. Mau menggambarkan bahwa ini nih gini gitu rumahnya. Dan cocok juga untuk konten YouTube-nya sih. Iya, katanya. Oke. Lanjut ke hal yang kurang disukai dari film ini. Kalau gue ada beberapa adegan yang menurut gue sih kayak terjadi karena mereka ingin bikin konten kayak adegan di rumah sakit. Sebenarnya sih agak janggal atau agak kurang karena dari rumahnya Mimi Nining ke rumah sakit Arjawinangun, kita kan tahu orang Cirebon itu tuh jauh jaraknya. Jadi kalau mereka ke rumah sakit hanya untuk bikin konten, kayak buang-buang waktu aja tuh. Iya nggak sih? Nah itu. Jadi ya mungkin sih karena untuk kepentingannya Keanu sama Ajil. Nah kan gitu berhoror tuh. Tapi yang menurut gue sih mereka bikin konten di situ terlalu jauh karena dijelaskan itu tuh di rumah sakit Arjawinangun di Instagram Keramat 2-nya tuh. Sedangkan yang rumah Mimi Nining tuh berada di kota, di keraton ya kayak gitu, sanggar kayak gitu. Jadi adegan itu tuh bentar sih bagus, serem pas ada suster ngesot sama yang di belakang Keanu. Cuman itulah terlalu dipaksakan, harusnya jangan di rumah sakit itu, di tempat lainnya aja. Yang kurang disukai itu pas peran pembantu yang ketemu pas lagi makan tuh, tau nggak? Badriah. Nah itu tuh gunanya apa sih? Padahal di alam gaib dia tuh udah mati kayak di alam gaib. Nah tujuan dia hadir itu apa? Iya mungkin Cuma untuk buka kotak aja. Masa kayak gitu? Oh ya nggak tahu sih ya, kurang dijelasin gitu. Badan ini fungsinya apa gitu-gitunya. Udah sih itu. Ya terus pemeran wanita yang nari-narinya itu tuh terlalu lebay nggak sih, teriak-teriak mulu gitu. Iya suka berantem gitu. Apa-apa kan katanya sama Uma itu kayak pacaran. Malahan kayak sering marah kayak gitu sih film itu yang bikin berisik tuh ya. Apa-apa kayak ada sedikit masalah nih marah-marah kayak gitu yang bikin aneh tuh. Kirain yang live IG itu tuh
bahwa dia tuh meninggal, kirain untuk kenang-kenangannya. Ya, Ya ternyata di film ini gak ada yang meninggal. Nggak ada yang Itu meninggal. yang bikin kecewa, gak kayak Keramat 1 banyak yang meninggal. Tapi kalau di film ini masih hidup semua ternyata. Lanjut ke adegan memorable di film Keramat 2 ini. Gue nih adegan memorable-nya yaitu ketika, ini spoiler ya, kalau misalnya masih belum nonton jangan dilanjutin nonton video ininya jika kalian nggak mau spoiler. Tapi kalau nggak masalah ya lanjut aja. Gini ya, yang memorable tuh adegan pas di alam lain bertemu 3 pemeran yang di Keramat 1, yaitu Poppy, Migi, dan Sada yang lari-lari tuh. Nah itu sumpah merinding karena kita tahu kan mereka tuh pas di Keramat 1 gempa tuh di Gunung Merapi. Dan di Keramat 1 juga dijelaskan mereka kru film dinyatakan hilang yang di koran-koran tuh. Nah, jadi kita pikir mereka juga udah nggak ada atau mungkin selamat tapi nggak ditemuin sama itu BMKG lah. Ternyata mereka di alam lain, pantesan di Keramat 1 dinyatakan hilang kru filmnya. Jadi kayak gitu. Nah, memorable lagi tuh pas adegan itu sih di rumah sakit sebenarnya sih memorable karena itu tuh mereka bikin konten ya, terus ada yang kuntilanak terbang di belakang Keanu, terus di kamar jenazah airnya nyala sendiri tuh sebenarnya serem, cuman kenapa di teater atau di bioskop pada ketawa mungkin karena Keanu-nya itu sebenarnya serem adegan itu tuh, cuman kenapa pada ketawa karena mungkin ekspresi lucunya Keanu jadi pada ketawa, tapi itu serem sih sebenarnya, memorable menurut gue ya. Menurut gue adegan memorable-nya yang pertama kan sebelum di alam lain itu kan ritual dulu, yaitu apa tuh namanya, pati geni yang dikubur hidup-hidup. Nah itu tuh keren banget, bener sih keren banget, serem bayangin ya gitu. Apalagi pas kan ada bel untuk menandakan kalau nggak kuat ditarik aja. Nah pas itu kan belum dimulai ritualnya, Keanu udah narik tuh putus. Iya putus itu. Soalnya belnya nggak terlalu merhatiin jadi bingung. Itu putus terus panik makanya didobrak gimana UT gimana. Nah pas itu kan pas paniknya kan tiba-tiba kayak diguncang-guncang kan, terus keluar lagi di alam lain tapi gitu. Itu sih memorable banget. Terus yang kedua itu pas orang berapa tuh yang nari tuh, yang nari pakai gamelan atau gimana? Yang nari dari atas, digantung. Digantung banyak, ada 7 atau 7 penari itu ngeri sih, kirain apa gitu pas dilihatin, pas lihat nari-narinya, oh ini tuh penari yang dicari-cari tadi, yang Suryani dia ketuanya namanya tuh, memperlihatkan tarian itu ya katanya sih itu. Oh iya, adegan memorable juga itu adegan kesurupannya UT dari pertama yang tigo tiang boten wilujeng pas dia matanya putih pas ada kopi di meja tuh itu. Yang kedua adegan UT senyum pas di kamar tuh, itu mirip yang di Keramat 1 bener. Senyumnya Migi itu keren, wah aktingnya tuh emang kayak asli kayak gitu, makanya gue suka tuh. Dan ketiga kesurupan pas di alam lain dia jadi nenek tuh, wah itu keren, wah mantap itu, totalitas sampai merinding juga sih itu. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di film ini, kalau menurut gue dulu nih, yang pertama itu masih heran ya, itu kan pas ritual Arla yang nari kan, terus dikelilingin lilin sama gamelan, terus kan teman-temannya pada nontonin sama ada yang video gitu. Nah kan pas di tengah-tengah ritual itu kan ada nenek-nenek yang larang bahwa ojo jangan gitu. Jangan, tapi pas dilarang itu udah berhenti, tiba-tiba ada yang ketarik. Tapi yang ketariknya bukan yang nari, tapi yang nonton, Maura. Nah, yang itu kenapa kok Maura yang tarik, kenapa enggak yang nari atau Arla gitu? Yang itu yang bingung. Terus yang kedua ada hubungannya, yang nenek itu yang larang itu siapa? Betul. Tujuannya apa? Ya masih sih di rumah sakit juga masih ngelarang gitu. Nah tapi nggak ngasih tahu gimana cara bahwa melepaskan atau mengambil Maura. Malah yang ngasih tahu UT. Jadi kan bingung tujuannya apa. Kalau menurut lo apa?
Kalau menurut gue pas adegan di alam lain itu kan Poppy kan nanya, ini kita nih, ini udah tahun berapa sih sebenarnya? Itu asli merinding sebenarnya gue tuh karena ngeri banget terjebak di situ ya. Udah bertahun-tahun dari 2009 sampai 2022, 13 tahun dan Poppy nanya kayak gitu. Ini di tahun berapa sih? Nah, itu yang gue tanyain. Mereka terjebak di alam gaib itu di alam lain emang sudah 13 tahun apa baru beberapa hari? Kayak gitu. Logikanya mereka di situ kayak ada makanan nggak? Masa 13 tahun masih hidup kalau tanpa makanan kan nggak mungkin. Dan kemudian ya baju mereka masih itu pasti karena nggak mungkin mereka nggak punya baju lain. Dan kemudian Sadat pun ngeluarin HP BlackBerry untuk menandakan bahwa mereka terjebak di tahun itu 2009. Yang gue bingung lupa sih. Lo juga lupa ya Tra? Sada ngeluarin HP itu nyalain HP atau enggak? Nah itu, kalau ya tujuannya ngeluarin HP itu apa? Dan ya kalaupun nyalain, apa baterainya masih ada, sedangkan udah lama. Dan dari percakapan mereka juga, kan nggak bisa keluar tuh. Karena kita udah lama di sini, jadi nggak bisa keluar. Nah, udah lama tuh berapa hari, berapa tahun, apakah 13 tahun? Tapi kan di situ nggak ada makanan. Yang gue pertanyaan tuh kayak gitu, apakah apa sih nggak dijelasin sama sutradara nih mereka di situ berapa tahun, berapa hari tuh. Kayak gitu. Lanjut ke skor atau rating film ini. Kalau gue 7,5 dari 10. Kalau gue 7 dari 10 sih. Oh, oke. Segitu ya. Oke, ini mungkin bisa mengobati kerinduan kalian kepada film Keramat 1 ya karena konsepnya sama, lebih agak modern aja sih, lebih bening kameranya. Karena ya gitu kan harus ngikuti perkembangan zaman juga. Kita nikmati aja ceritanya kayak gitu. Mungkin segitu saja review film dari kami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam konten ini dan jangan lupa untuk like and subscribe plus share and comment konten-konten video Bovamen Sambeng. See you on the next video. Bye.